Ratusan hektar lahan di desa ini pun ditanami dengan melati untuk memenuhi pasokan berbagai industri dan ekspor mancanegara. Teh melati? Apaan tuh? Memangnya bisa ya melati dijadikan teh? Yuk, kita intip proses pembuatannya di salah satu sentra teh melati Jawa Tengah, yaitu Kota Pekalongan. Daripada keadilan, jadi sekarang keberatan dengan potongan segitu. Pertama, masukkan dulu teh setengah jadi ke dalam mesin pemasakan. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya bisa berkuintal-kuintal loh. Duh, beratnya. Ada beberapa mesin pemasak yang berfungsi mengeringkan lagi daun teh dari petani. Proses ini dilakukan untuk menggosongkan daun teh serta menurunkan kadar airnya hingga 2-3% saja. Setelah kering, teh harus diangin-anginkan sambil dibolak-balik agar dingin dan hilang uapnya. Teh kemudian didiamkan dulu dalam karung yang sudah diberi label. Nah, untuk teh melati hanya dipakai teh jenis green tea. Karena teh hijau yang tidak difermentasi memiliki rasa sepat khas daun teh yang pas. Cocok disandingkan dengan wangi melatinya. Teh yang sudah didiamkan sehari sebelumnya lah yang diracik dengan melati. Uniknya nih, sebelum dicampur dengan melati, teh disiram-siram dulu sampai lembab merata. Proses ini bertujuan agar rongga pori pada daun teh membuka sehingga wangi dari bunga melati bisa menempel kuat. Nah, melati yang dipakai adalah melati segar yang baru dipanen pagi hari di hari yang sama. Pabrik teh sepeda balap bisa memproduksi 1 hingga 2 ton teh melati per hari. Dengan kebutuhan melati mencapai 200 hingga 300 kilogram. Proses peracikan paling baik dilakukan sore hari karena bertepatan dengan saat puncak, melati melepaskan aroma wanginya dengan optimal. Melati yang dipakai hanya melati tua yang besar-besar. Untuk itu diperlukan proses pengayakan sebelum melati dicampurkan ke daun teh agar tangkai, serpihan daun, dan melati yang kecil tidak ikut tercampur. Proses pencampuran melati dengan daun teh dilakukan beberapa jam setelah penyiraman. Perbandingannya, 1 bagian melati berbanding 5 atau 1:3. Agar aroma melati terserap sempurna, campuran daun teh dan melati harus didiamkan semalam dan ditutup terpal hingga nantinya dikeringkan lagi. Pada proses inilah melati yang kuncup akan mekar. Uniknya, proses ini hanya memindahkan aroma melati ke dalam pori daun teh, bukan sebaliknya. Nah Bu, ini cara pemisahannya gimana Bu? Ya ini kan biasanya gini Mbak ya, kita ambil satu, kita sebar, terus tangan kanan milihin melati, dengan tangan kiri kita ngambil teh. Jadi nanti kita lakukan harus dengan cepat Mbak, soalnya di sini kan sistemnya sistem borongan. Jadi upahnya sesuai dengan hasil bunga yang dihasilkan. Nah ternyata untuk tahap pemisahannya itu ada caranya juga. Tangan kanan kita pilih melatinya dan tangan kiri kita pilih tehnya. Setelah itu kita pisah-pisahin kayak gini. Terus melatinya kita buang. Dan harus cepat. Harus cepat kan Bu? Harus cepat. Oke, lanjut. Setelah aroma melati berpindah ke daun teh, melati dan teh dipisahkan lagi. Artinya, bunga melatinya tidak ikut dikeringkan dan dikemas bersama daun teh. Proses pemilahan dilakukan secara manual, dilakukan para pekerja yang mayoritas ibu-ibu yang bekerja dengan gesit. Wah, susah juga ya, mesti cepat dan teliti. Jadi aku pikir selama ini tuh melatinya tuh malah ikut juga Bu dalam pembuatan proses melatinya Bu. Enggak, ini soalnya nanti kalau dicampurkan kita bermasalah di proses pengeringan Mbak.